Selamat pagi, nama saya Isabella Nali dengan NPM 33210076. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang lembaga sosial masyarakat. Dengan pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga dengan anggota yang terdiri dari kumpulan masyarakat yang menjadi satu kesatuan dengan kesamaan visi dan misi. Pertanyaan kedua, jelaskan karakteristik lembaga sosial. Karakteristik lembaga sosial ada 6, yaitu yang pertama, memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama disebabkan karena adanya anggapan bahwa lembaga sosial yang berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan oleh anggota. Yang kedua, memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai setiap anggota, seperti lembaga pendidikan dengan tujuan memberi nilai, norma hingga pengetahuan. Yang ketiga, mempunyai sejumlah perangkap dengan fungsi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan anggota sebelumnya. Yang keempat, menjadi organisasi yang memiliki struktur hingga adanya relatif yang kekal atau tidak dapat diubah. Yang kelima, adanya norma dalam lembaga sosial lewat proses panjangnya hingga diakui oleh masyarakat yang bertingkah laku. Yang keenam, memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat mengenai bagaimana seseorang bersikap hingga bertingkah laku. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ada 3, yaitu yang pertama, memberikan pedoman anggota masyarakat mengenai bagaimana setiap orang atau individu harus memiliki sikap dalam menghadapi masalah masyarakat. Yang kedua, memiliki fungsi dalam menjaga kebutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau memiliki sangkut paut. Yang ketiga, berfungsi sebagai pemberi arahan kepada masyarakat dalam mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggota. Pertanyaan keempat, jelaskan tipe atau macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial dikategorikan berdasarkan 5 kriteria berikut. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan kelima kriteria. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan nilainya. Lembaga sosial berdasarkan nilainya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga sosial primer dan lembaga sosial sekunder, di mana lembaga sosial primer merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Utamanya lembaga sosial ini untuk mengatur kehidupan masyarakat karena memiliki kaidah sosial yang tinggi untuk mengatur hubungan masyarakat. Sedangkan lembaga sosial sekunder adalah tipe lembaga sosial sekunder, berarti lembaga sosial ini bersifat sekunder. Nilai dari lembaga sosial ini dianggap tidak penting oleh sebagian besar masyarakat, karena apabila tidak dijalankan dan tidak dipenuhi, maka lembaga sosial sekunder tidak akan memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, lembaga sosial berikut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Creative Social Institution, merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan pola perilaku masyarakat yang telah mengalami integrasi kuat dalam kehidupan pada anggota masyarakat. Yang kedua, Enacted Social Institution, merupakan lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. Lembaga ini berawal dari Creative Social Institution yang dilengkapi dengan struktur maupun sistem sosial di dalamnya. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. Lembaga ini juga dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, Approved atau Social Signation Institution, merupakan lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Contohnya adalah lembaga kesehatan, lembaga transportasi, dengan lembaga perdagangan. Yang kedua, Unsanctioned Social Institution, merupakan kebalikan dari Approved. Lembaga sosial ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan anggota masyarakat. Contohnya seperti jaringan terorisme atau kelompok yang mencakap masyarakat. Yang berikut, lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Lembaga sosial ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, Operative Social Institution, adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun pola atau cara
untuk dapat mencapai tujuan dari satu lembaga. Contohnya adalah lembaga pertanian, lembaga industri serta lembaga pendidikan. Yang kedua, regulatif social institution adalah lembaga sosial yang memiliki tugas untuk mengawasi adat lingkungan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pengadilan serta lembaga dalam kejaksaan. Yang terakhir, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Lembaga ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu General Social Institution merupakan lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya adalah universal atau menyeluruh. Lembaga ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan memiliki nilai tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh elemen dalam masyarakat. Contohnya seperti lembaga agama. Yang kedua, restricted social institution terbentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas maupun golongan tertentu yang kemudian dapat membangun suatu ciri khas serta tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok, maupun kelas lain. Contohnya adalah lembaga yang menjadi cerminan untuk kearifan lokal di suatu daerah dalam adat istiadat seperti organisasi pengairan di Bali. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.